Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika manusia dibangkitkan dan bangkit dari kubur mereka masing-masing, mereka berjalan menuju padang mahsyar, tempat seluruh makhluk dikumpulkan. Di sana mereka berdiri sangat lama dalam keadaan haus, letih, dan ketakutan yang amat dahsyat. Rasa takut itu muncul karena lamanya penantian serta keyakinan bahwa sebentar lagi mereka akan dihisab atas seluruh amal perbuatan mereka dahulu di dunia. Ketika keadaan menjadi sangat berat dan panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya Muhammad SAW dengan menampakkan telaganya yang diberkahi, yaitu telaga Al-Kautsar. Telaga itu berada di padang mahsyar ketika manusia berdiri lama menunggu keputusan Rabb mereka pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah Nabi SAW, tidak mengubah dan tidak mengganti ajarannya, maka dia akan datang ke telaga tersebut dan diberi minum darinya. Itulah tanda pertama keselamatan, karena siapa yang minum darinya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Setelah itu, setiap nabi pun akan diberi telaganya masing-masing, dan umat-umat yang soleh dari mereka juga akan diberi minum darinya. Kemudian manusia berdiri kembali menunggu dengan sangat lama, hingga mereka meminta kepada para nabi agar Allah mempercepat hisab. Mereka datang kepada Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihimussalam. Tetapi semuanya menolak karena besarnya urusan hari itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau datang ke hadapan Arsy dan bersujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah didengar sebelumnya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka engkau akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima." Inilah syafaat agung Nabi Muhammad SAW, syafaat untuk dimulainya hisab agar manusia segera mendapatkan keputusan dari Allah yang Maha Adil. Setelah itu, manusia dihadapkan pada penayangan amal. Setiap amal akan diperlihatkan. Setelah ditampakkan, maka dimulailah hisab perhitungan amal. Kemudian kitab catatan amal itu berterbangan. Orang-orang yang beriman akan menerima kitabnya dengan tangan kanan, sedangkan orang-orang kafir dan durhaka, mereka menerimanya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitab amalku ini." Quran Surat Al-Haqqah ayat 19. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Yang artinya, dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku." Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-11. Setelah pembacaan kitab catatan itu, dilakukanlah penimbangan amal. Setiap kebaikan dan keburukan akan ditimbang dengan adil, tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Setelah penimbangan, manusia dipisah-pisahkan menurut golongan dan amalnya. Setiap umat akan mengikuti nabinya dan berada di bawah panji mereka masing-masing. Nabi Muhammad SAW berada di bawah panji terbesar, dan umat beliau berkumpul di bawahnya sesuai kadar amal mereka. Adapun orang-orang kafir dan zalim, mereka pun dikumpulkan bersama kelompok yang serupa dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله.
yang artinya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Quran Surat As-Saffat ayat 22-23. Kemudian Allah menebarkan kegelapan sebelum neraka, lalu diberikan cahaya kepada setiap orang beriman sesuai kadar amalnya, agar mereka dapat berjalan menuju sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka. Kemudian Nabi SAW berdiri di atas sirat seraya berdoa dengan penuh kasih, Allahumma sallim, sallim, yang artinya, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Setiap orang akan melewati jembatan itu sesuai kadar amalnya dan kadar cahaya yang dibawanya. Ada yang melintas secepat kilat, ada yang merangkak, dan ada yang tergelincir sesuai kehendak Allah. Sebagian kaum mukmin yang berdosa akan terjatuh ke dalam neraka sesuai kadar dosanya, namun tetap dalam lapisan orang-orang yang bertauhid hingga Allah mengeluarkan mereka dengan rahmat-Nya. Setelah selesai melewati sirat, mereka berkumpul di padang surga, tempat Allah membersihkan hati mereka dari dendam dan kebencian. Di sanalah setiap mukmin akan saling menuntut hak hingga tidak ada lagi kedengkian dalam hati mereka. Setelah itu, orang-orang yang pertama kali masuk surga adalah para fakir dari kalangan muhajirin dan ansor, kemudian fakir miskin dari umat Islam seluruhnya, sedangkan orang-orang kaya akan tertunda karena panjangnya hisab dan tanggung jawab atas harta mereka di dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.